Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Surat An-Nazi'at. Insyaallah kita coba selesaikan surat ini di kesempatan malam hari ini insyaallah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Karena di pertengahan surat An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung kisah tentang Fir'aun dan Musa, di mana Allah SWT berfirman, dari ayat ke-20 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-19 ya. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra. Maka Allah memperlihatkan kepada Fir'aun itu, Musa memperlihatkan di hadapan Fir'aun itu mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa 'asa, tapi Fir'aun tetap saja kufur dan ingkar. Dia tetap saja mendustakan dan durhaka. Makanya kita sebutkan kemarin ya bahwasanya Nabi Musa itu di antara nabi yang paling banyak mukjizatnya Allah berikan, tapi semuanya diingkari sama Fir'aun. Ya, ini kita hanya sebutkan kisahnya secara ringkas saja. Dia melihat tongkat berubah jadi ular, tetap dia nggak mau beriman. Tangannya Nabi Musa mengeluarkan cahaya, dia nggak mau beriman. Kemudian Allah kasih dia punya pertaniannya, Fir'aun dan tentaranya dan kaumnya semua binasa illa pertaniannya Bani Israel. Minta Nabi Musa doakan supaya kembali ini pertanian, didoakan Nabi Musa kembali selamat pertanian, nggak mau beriman lagi. Kemudian Allah kirimkan belalang, begitu banyaknya belalang mau makan pertaniannya. Didoakan lagi sama Nabi Musa, selamat, nggak mau beriman lagi. Kemudian diserang dengan kodok, badai kodok, di mana-mana kodok, saking banyaknya menyerang Mesir. Illa perkampungan Bani Israel nggak diserang sama kodok. Didoakan lagi sama Nabi Musa, minta Musa doakan kepada Tuhanmu supaya disingkirkan kodok-kodok ini. Doakan Nabi Musa lagi. Terus hilang kodok itu, nggak mau dia beriman lagi. Oh, memang sudah waktunya hilang. Kemudian Allah kirimkan darah. Semua airnya di Mesir, di tempat kekuasaan Firaun, semuanya isinya jadi darah. Sumurnya jadi darah, bahkan sungai Nil disebutnya di darah. Sampai dia nggak bisa minum, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai dia mau numpang ngambil air dari tempatnya Bani Israel, Firaun. Begitu diambil dari sumur Bani Israel, begitu dibawa pulang ke kerajaannya jadi darah air itu. Doa, wahai Musa, doakan kepada Tuhanmu supaya diangkat ini musibah ini. Didoakan Nabi Musa. Sudah kembali airnya normal, tetap dia nggak mau beriman. Kufurnya bukan main orang ini. Sudah begitu banyak mukjizat ditunjukkan, nggak mau dia. Fakadzdzaba wa 'asa. Firaun tetap mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berkata, berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya dan berseru. Firaun berseru kepada kaumnya, dikumpulkan pembesarnya. Kemudian dia menyeru, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Na'udzubillah. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka kata Allah, maka Allah menghukum Fir'aun dengan siksaan yang terakhir dan siksaan yang pertama. Perhatikan ayat ini. Itu kan siksaan yang terakhir.
dan siksaan yang pertama. Sini ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir terkait makna siksaan yang terakhir, siksaan yang pertama, siksaan yang terakhir. Maknanya apa? Disebutkan maksudnya siksaan yang pertama itu Allah siksa Fir'aun itu di dunia dengan cara ditenggelamkan. Kemudian setelah itu dia dilemparkan ke siksaan alam barzakh. Kemudian nanti di akhirat setelah tegak hari kiamat dia dimasukkan ke neraka. Itu yang Allah sebutkan. Dan ini diantara dalil yang sangat tegas menunjukkan adanya adab kubur. Allah berfirman tentang Fir'aun dan tentaranya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya, kepada bala tentaranya itu setiap pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah, tapi nanti setelah tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun itu ke siksaan yang lebih berat, paling berat. Maksudnya siksaan neraka. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun saat ini sedang diadab di alam barzakhnya. Tapi nanti setelah tegak hari kiamat dimasukkan ke siksaan yang paling berat di neraka. A'udzubillah. Ini cara tafsirnya. Jadi siksaan yang pertama maksudnya di dunia, kemudian yang terakhir maksudnya di akhirat. Kemudian di antara tafsiran ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Fir'aun itu siksaan pertamanya itu ketika dia berkata, aku tidak mengetahui ada Tuhan untuk kalian selainku, kata. Allah sebutkan dalam ucapannya Fir'aun dalam surat Al-Qasas, qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia bilang apa? Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, katanya. Kemudian 40 tahun kemudian pada saat itu sudah semakin tua Fir'aun, di situ dia semakin berada di puncak keangkuhannya. Dia bilang apa? Faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian paling tinggi. Awalnya dia merasa Tuhannya bagi kaumnya. 40 tahun kemudian dia merasa Tuhan yang paling tinggi. Maka itulah adab Allah berikan kepada dia 2 kali karena 2 ucapan tersebut. Ini pendapat sebagian ahli tafsir terkait mana azab yang pertama dan azab yang terakhir dalam ayat tadi. Dia sombongnya luar biasa ya orang saat ini. Wa'iyadzubillah. Baik, kemudian ayat ke-26 Allah berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Musa dan Firaun, Allah tutup segmen itu dengan firman-Nya, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Jadi Allah sebutkan tentang kisah Musa dan sama Firaun, yang mana kita jelaskan bahwa kisah ini sudah ma'ruf ya di kalangan bangsa Arab ketika itu. Mereka dengarlah sering kisah Firaun, Musa, mereka tahu betul kisah itu. Tenggelamnya nggak jauh juga dari mereka di Laut Merah sana, di lautnya Saudi juga. Laut Saudi sama Mesir itu. Ini pelajaran kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membahas lagi terkait hari kebangkitan. Allah berfirman di ayat 27, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah penciptaan kalian manusia yang kecil ini lebih hebat daripada penciptaan langit yang telah dibangun Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian merasa penciptaan kalian manusia itu lebih hebat, lebih dahsyat, lebih menakjubkan daripada penciptaan langit yang begitu besarnya? Langit yang begitu luasnya. Seakan-akan Allah mengajak mereka berpikir, kalian ini makhluk yang sangat kecil. Kalau Allah mau ciptakan, Allah mau binasakan, Allah mau bangkitkan, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena penciptaan kalian tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan penciptaan langit yang begitu luar biasa menakjubkannya. Langit yang begitu besarnya, berdiri tegak tanpa ada tiang yang menyangganya. Di dalamnya ada banyak makhluk-makhluk besar. Ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan. Nggak ada yang bisa menembusnya. Itu luar biasa dahsyatnya langit. Nggak ada apa-apanya dibandingin bumi. Itu aja sebegitu mudah bagi Allah SWT. Kalian manusia, makhluk kecil, apakah kalian merasa penciptaan kalian ini lebih besar, lebih hebat daripada penciptaan langit? Jadi diajak berpikir. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan Allah juga yang memancarkan mata air dan tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atasnya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah pancangkan dengan teguh. Mata'al lakum wa li'an'amikum, semua itu Allah lakukan, Allah ciptakan untuk kesenangan kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian, kata Allah SWT. Ajak berpikir manusia, kalian ini makhluk kecil. Allah ciptakan langit begitu besarnya, nggak ada apa-apa ini dibandingkan penciptaan kalian ini yang sangat kecil. Kemudian Allah ciptakan bumi, Allah bentangkan bumi ini, Allah pancangkan gunung-gunung, Allah keluarkan air untuk tanaman-tanaman kalian, untuk kesenangan kalian, untuk kesenangan hewan-hewan ternak kalian. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi tentang akan datangnya malapetaka besar. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar telah datang, at-tammah. Kalau dalam surat Abasa yang sebelum kita bahas, apa bunyi ayatnya hadirin? Coba ada ingat nggak? Fa idza ja'atis sakhah. Kalau di surat An-Nazi'at, setelahnya fa idza ja'atit tammatul kubra. Dua-duanya itu as-sakhah sama at-tammah, dua-duanya adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Coba, Anda mau tanya, siapa yang ingat apa artinya as-sakhah yang kemarin kita bahas surat Abasa? Coba buka catatan masing-masing. Coba buka catatannya masing-masing ini, coba. Gimana nih? Harus diadakan ujian maunya nih, ada ujiannya, kajian ini. Jadi baru pada nyatet, jadi ilmunya nempel, dipelajarin. Nggak lewat aja begitu. Kalau nggak nyatet begitu, lupa udah. Coba apa as-sakhah itu artinya apa? Suara yang memekakkan telinga. Itu suara tiupan sangkakala itu sangat keras sampai memekakkan telinga, sampai bikin manusia itu bergelimpangan mati. Suara yang sangat dahsyat, as-sakhah. Nah, kalau al-tammah di sini artinya malapetaka besar. Fa idza ja'atit tammatul kubra, dan tatkala datang malapetaka yang sangat besar. Maksudnya ini apa? Hari kiamat. Ya, kita sudah sebutkan berulang-ulang. Hari kiamat itu banyak namanya. Banyak namanya hari kiamat menunjukkan sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama tersebut. Semua ada maknanya. Ya, seperti Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, di antara nama hari kiamat Yaumul Qiyamah. Artinya apa hari al-qiyamah itu? Artinya di hari itu semua manusia berdiri. Semuanya berdiri, nggak ada yang rebahan, nggak ada yang duduk, nggak ada yang selonjoran, nggak ada, semua berdiri berdesak-desakan menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya qiyam itu artinya berdiri. Berdirinya lama, habis itu ribuan tahun. Nunggu persidangan. Namanya hari Yaumul Qiyamah. As-sa'ah, ya, al-qari'ah. Itu nama-nama hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika datang malapetaka besar itu, hari itu manusia semua akan ingat apa yang telah dia kerjakan di dunia. Semua dia akan ingat nanti. Semua akan muncul memori itu. Memori apa yang sudah pernah kita kerjakan, semua akan Allah jadikan manusia itu mengingatnya, hadir di hari itu. Dosa-dosa yang mungkin kita udah lupa, Allah bikin ingat di hari itu. Makanya Allah sebutkan manusia itu karena banyaknya dosanya, kadang dia lupa sama dosa-dosanya. Lupa sama dosa. Coba dosa pandangan aja, coba. Oh, nggak bisa kita hitung-hitung udah saking banyaknya. Coba berapa orang yang sudah kita lupa, udah pernah kita gibahin, coba. Lupa gitu. Kita pernah gibah si fulan, pernah gibahin si fulan, kita udah lupa. Kita pernah dusta, kita pernah bohong, lupa kita udah. Berapa kali kita bohong, kita lupa. Tapi ingat kata Allah, ahsahullah wa nasuh.
Allah catat semuanya, tapi mereka melupakan dosa-dosa itu. Semuanya Allah catat detail. Nah, nanti pada hari itu akan muncul itu memori itu. Yauma yatadzakkarul insan. Hari itu manusia ingat apa yang sudah mereka perbuat. Allah diingat nanti. Maka beruntunglah orang yang dia memperbanyak amal kebaikan, amal solehnya. Jadi ketika dia ingat-ingat itu, insya Allah jadi hiburan buat dia. Nah, bayangin kalau dia ingat-ingat itu dosa semua yang diingat. Yang mengerikan ya, wa'iyadzubillah. Kayak banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ya, semoga Allah menghapus dosa-dosa itu. Nah, di antara keutamaan istighfar itu, selain kita dihapuskan dosa itu, kita insya Allah juga dihapuskan dampak buruk dari dosa itu. Jadi selain dosanya dihapuskan, hukumannya dihapuskan, dampak buruk yang bisa menimpa kita karena dosa-dosa kita juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna istighfar. Wa burrizatil jahimu liman yara, ayat 36. Dan ini lagi membahas tentang hari kiamat ya. Neraka diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang melihatnya. Jadi hari itu, hari kiamat, orang mengingat semua apa yang dikerjakan, kemudian neraka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada orang-orang yang melihatnya. Makanya kenapa di padang mahsyar itu nanti itu keadaan sangat panas sekali sampai orang-orang itu ada yang tenggelam sama keringatnya. Keringatnya tergantung amalannya. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya. Ada yuljimuhul arq sampai ke mulutnya keringatnya. Panas. Matahari dekatkan 1 mil. Kenapa hari itu begitu panasnya? Karena 3 sebab. Sebutkan para ulama. Pertama karena matahari didekatkan pertama jelas. Cuma jarak 1 mil. Tapi kita nggak mati karena tubuh kita sudah dirubah oleh Allah menjadi lebih kuat. Kemudian panas itu karena manusia desak-desakan pada hari itu. Penuh. Kan kita sebutkan ya beberapa kali hewan pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara yang bikin keadaan hari itu sangat panas, neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau Allah sebutkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam supaya manusia melihat. Ada disebutkan yu'ta bi jahannam laha 70 alf zimam likulli zimamin 70 alf malakin yajurrunahu. Akan didatangkan pada hari kiamat itu neraka akan diseret didatangkan. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang untuk menariknya dan setiap satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi bayangin ada 70.000 tali kekangnya, satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti total malaikat yang narik neraka untuk dihadirkan itu sekitar 4.900.000.000 malaikat. Ya hampir 5 miliar malaikat. Besarnya malaikat yang narik itu segimana? Nggak tahu gimana besarnya. Neraka jahanam sangat besar dan luas dan sangat dalam. Besar. Gimana itu prosesnya? Wallah ta'ala alam. Hakikatnya seperti apa nanti kita nggak tahu. Yang jelas seperti itu yang Allah kabarkan. Dan itu sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. 5 miliar, hampir 5 miliar malaikat yang narik. Besar. Dan nggak penuh-penuh. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Kami katakan kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Wa taqul hal min mazid. Nerakanya minta, ada tambahan lagi nggak sini? Isi sini. Suruh masuk, suruh tambahin lagi isinya. Wal'iyadzubillah. Jadi malaikat neraka itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu ya. Wa burrizatil jahim liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas. Kata Allah SWT di ayat ke-37. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, orang-orang yang melampaui batas dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu kebiasaan orang-orang kufar. Orang-orang kufar obsesinya ya dunia. Cita-cita tertingginya ya dunia. Puncak impiannya ya dunia.
Nggak ada yang mereka harapkan dari negeri akhirat. Apalagi mereka orang kufar yang emang asing tidak meyakini adanya kebangkitan. Orang-orang musyrikin yang diajak bicara dalam ayat ini pembahasannya, yang mereka udah dari sananya emang tidak percaya mereka akan dibangkitkan. Jadi obsesi terbesarnya ya dunia. Kalau sebutkan wa atharul hayatad dunya, orang-orang melampaui batas, mereka itu adalah orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya subhanallah. Sudah nggak ada dalam hati mereka itu kehidupan akhirat yang ada. Hati mereka isinya ya dunia dan dunia lagi. Makanya dalam Al-Quran ya banyak sekali ayat Allah menjelaskan bagaimana perbandingan kehidupan dunia akhirat, bagaimana hakikat dunia dan akhirat ini bagaimana perbandingannya. Dalam banyak ayat berulang-ulang Allah bandingkan. Dunia ini hina, dunia ini fana, dunia ini hanya tempat senda gurau belaka, tempat orang berbangga-banggaan, tempat orang pamer harta, yaitu dunia itu. Tapi akhirat itulah kehidupan sebenarnya. Berulang-ulang dalam banyak ayat Allah sebutkan. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu dunia. Perbandingan dengan akhirat. Dalam ayat surat Al-Ankabut Allah sebutkan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali melainkan hanya senda gurau dan main-main belaka dunia ini. Isinya itu sudah. Walad darul akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tapi kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat kalau kalian mengetahui, kata Allah SWT. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya permainan dan senda gurau belaka. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Tapi kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kalian berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinataha." Apa yang diberikan kepada kalian, semua kenikmatan dunia, gemaran dunia ini Allah kasih kepada kalian, mau rumah mewah, kayak mau mobil mewah, kayak mau istri cantik, kayak 4 lagi istrinya. Itu cuman kenikmatan duniawi dan perhiasannya saja, kata Allah. Cuman casing dunia itu. Wa ma 'indallah khairun wa abqa. Tapi apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian berakal? Kata Allah. Ya subhanallah. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, "Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya. Sedangkan mereka itu gembira dengan kehidupan dunia. Senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecuali hanya kesenangan yang sedikit saja, kata Allah SWT. Dalam surat At-Taubah ayat 38 Allah berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah?" Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kenikmatan hidup dunia itu, kenikmatan kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sedikit saja, secuil, kata Allah SWT. Dan surat Al-A'la tadi kita sebutkan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian emang lebih memilih kehidupan dunia. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan masih banyak lagi ayat yang semisal dengan ini. Allah bandingkan kehidupan dunia ini ya seperti itu sudah. Manusia kalau diturutin kehidupan dunia ini, ya nggak akan ada selesainya, hadirin. Nggak akan ada habisnya. Kita mau turutin kehidupan dunia ini, nggak akan ada puasnya manusia. Sampai tanah masuk ke mulutnya baru udah selesai sama urusan dunia ini. Nggak gitu. Kalau nggak mati, nggak akan selesai.
Maka kata Nabi SAW, "Lau kana ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha ats-tsalits." Atau kama qala SAW. Kalau seandainya manusia ini dah punya 2 lembah isinya emas semua, 2 lembah isinya emas dia punya, dia akan cari lembah ketiga yang isinya emas. Dan dia tidak akan memenuhi mulut dan perutnya anak Adam kecuali tanah masuk ke mulutnya, baru selesai sama urusan dunia ini. Nggak selesai dunia. Keluar HP terbaru, ngutang dia buat beli HP. Yang penting dia buat pamer nih HP mahal, lebih berat gengsi daripada kantongnya. Dunia. Ya Allah ya Rabbi. Diturutin itu dunia, nggak selesai-selesai ada. Ya subhanallah. Makanya kata Allah tadi, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayata dunya, dan mereka lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguhnya neraka tempat tinggalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian ayat 40 Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah SWT, kebesaran Rabb-Nya. Dia takut dengan keagungan Allah SWT. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia tahan, dia kontrol hawa nafsunya karena dia takut kepada Allah SWT. Hawa nafsu kita ini kalau dilepas hadirin, semua kita tabrak. Hawa nafsu kita kalau kita turutin, semua kita lakukan. Karena hawa nafsu kita ini akan terus menyeret kita kepada keburukan. Emang seperti itu sifat hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Sungguh hawa nafsu itu, jiwa manusia itu selalu menyeret kalian kepada keburukan. Nah, hawa nafsu kita ini kalau kita nggak kekang, kita nggak ikat, kita nggak kontrol, udah kesana kemari udah. Semua kita libas. Semua. Makanya kata Allah, Allah puji orang yang dia mengontrol hawa nafsunya. Dia tahan hawa nafsunya karena dia takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia takut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan yang menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang seperti itu, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Orang yang kalau dia penuhi hatinya ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia selamat dunia akhirat. Orang kalau dia memupuk rasa takutnya, khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah selamatkan dia dari api neraka. Allah sudah janji itu. Di antaranya ayat ini kita sebut. Kemudian dalam surat Ar-Rahman Allah sebutkan apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang dia takut atas kedudukan Allah SWT, dia takut kepada Rabbil Alamin, Allah berikan bagi dia apa? Jannatan, 2 surga Allah kasih langsung. Karena apa? Karena rasa takutnya itu. Kemudian Allah sebutkan juga tentang obrolan penghuni surga. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling ngobrol, dengan penghuni surga saling bertanya, yatasaalun. Apa rahasiamu bisa masuk surga? Amalan apa dulu kamu kerjakan di dunia? Qalu kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Kami dulu ketika di dunia kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ketika di dunia kami takut, selalu waspada, selalu khawatir, selalu takut akan negeri akhirat. Famannallahu 'alaina, karena rasa takut itu Allah berikan anugerah kepada kami, wa waqana 'adzabas samum. Allah selamatkan kami dari azab neraka. Karena apa? Karena rasa takut kepada Allah SWT. Nah, bagaimana orang dia bisa memupuk rasa takutnya, khaufnya kepada Allah? Nggak ada jalan lain kecuali dia menuntut ilmu, belajar. Makanya ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan pemiliknya itu semakin dia takut kepada Allah SWT. Kalau dia menuntut ilmu, terus dia semakin takut kepada Allah, itu berarti ilmu yang dia pelajari bermanfaat buat dia. Itu hakikatnya. Hakikat menuntut ilmu yang menjadikan orang itu takut. Makanya kata para ulama, al-ilmu khasyah. Al-ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu itu ya rasa takut kepada Allah SWT. Bagaimana dia mau bisa takut kepada Allah tapi sementara dia nggak kenal Rabb-nya?
dia nggak kaji ayat-ayatnya, dia tidak pelajari bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kayak kuncinya orang itu dia bisa punya rasa khauf, nggak ada jalan lain hadirin, belajar menuntut ilmu. Satu-satunya cara itu. Pelajari tauhid ya, sehingga dia semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan tibanya hari kiamat? Ya orang-orang musyrikin nanya, ya kan Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada mereka akan adanya hari kebangkitan, akan tegaknya hari kiamat. Mereka nanya, wahai Muhammad, kamu kan sering ngomong nih kiamat, kapan hari kiamat itu? Kapan sih datangnya? Ya makanya maksudnya ini, wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, kapan datang hari kiamat? Fima anta min dzikraha, kata Allah ayat selahnya. Siapa engkau wahai Muhammad sehingga bisa menyebutkan waktunya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Engkau nggak tahu kapan kiamat itu datang wahai Muhammad. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat illallah. Kecuali hanya Allah saja yang mengetahui kapan hari kiamat. Wala Nabi Muhammad, wala Jibril alaihissalam, nggak ada yang tahu. Nabi manusia terbaik dan malaikat terbaik nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Kan itu yang disebutkan dalam hadits Umar bin Khattab, hadits Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW ya di hadapan para sahabat ketika Jibril menjelma jadi manusia. Fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang dia ngaku memprediksi kiamat datang ini sekian tahun lagi, oh ini bentar lagi, oh Imam Mahdi dah lahir, berarti 40 tahun lagi ada perang, pertempuran, oh ini dukhon keluar bulan Ramadan, tahun ini akan keluar dukhon, oh ini Ya'juj Ma'juj sudah kelihatan temboknya, itu dukun. La ilaha illallah. Dukun aja nggak berani prediksi itu hadirin. Dukun nggak ada yang berani mau nebak-nebak hari kiamat ini. Sekarang kok berani sekali orang-orang yang terlalu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dan ini wakil terjadi nyata loh ya. Sampai ada kayak buat perkampungan, pemukiman, ada yang mau bangun rumah, sampai nggak jadi bangun rumah gara-gara prediksi ini dukhon keluar nih, ntar lagi Ramadan tahun depan. Itu udah tanda-tanda besar hari kiamat itu. Ntar lagi Dajjal nongol dong. Ini bangun rumah buat apa? Nah bangun rumah, ntar lagi kiamat. Sampai ada yang dia sudah siapkan beli kuda loh hadirin. Beli kuda dia. Pergi di perkampungan itu buat ya Allah ya Rabbi, benar-benar dirusak. Nggak boleh seperti itu. Nabi Muhammad aja nggak tahu kapan kiamat, kok dia menerka-nerka begitu semangatnya nerka-nerka udah kayak panitia kiamat hadirin. Ya Allah. Dan ini terjadi di negeri kita. Dari zaman dulu sebagian ulama dia tergelincir dalam masalah ini. Sebagian ulama dari dulu ada yang dia memprediksi umur umat Islam sampai sekian tahun, tapi dia salah di situ. Salah di situ. Nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Cuman Allah satu-satunya yang tahu kapan Allah tegakkan hari kiamat. Makanya Allah bilang, dia nanya kepada engkau Muhammad kapan kiamat. Siapa engkau bisa menyebutkan waktunya wahai Muhammad? Engkau nggak tahu kapan hari kiamat itu datang. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang hari kiamat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu waktunya kecuali Allah Azza wa Jalla. Innama anta mundziru man yakhshaha. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan saja bagi siapa yang takut akan datangnya hari itu. Engkau cuma memberi peringatan saja. Tahu waktunya? Enggak tahu. Cuman kasih peringatan akan datangnya hari itu, pasti akan datang. Innama anta mundziru man yakhshaha. Itu ayat ke-45. Kemudian di ayat terakhir Allah berfirman, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Perhatikan ayat ini hadirin azza wa jalla. Kata Allah,
Pada hari itu, ini ayat terakhir ya dari surat ini. Pada hari itu, hari kiamat datang, dan itu pasti akan datang. Pada hari itu, ketika mereka melihat hari kiamat itu benar-benar ada datang tegak, mereka akan merasa seakan-akan mereka hanya tinggal di dunia ini sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Syuf. Jadi ketika nanti manusia ini dibangkitkan, tegak hari kiamat manusia dibangkitkan, semua manusia, semuanya tanpa terkecuali mereka akan merasakan kemarin di dunia itu hanya sebentar saja, seperti singgah di waktu pagi hari, transit bentar, atau cuma mampir sebentar di sore hari. Semua akan merasakan seperti itu. Coba bayangin. Betapa singkatnya kehidupan dunia ini. Dan Allah gambarkan ini dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya itu, ayat terakhir surat An-Nazi'at. Mereka ketika menyaksikan hari itu, mereka akan merasa seakan-akan mereka di dunia ini hanya sebentar saja di waktu pagi atau sore hari. Semua akan merasakan itu. Seperti kayak singkat banget kehidupan dunia. Yang mungkin kita rasa lama sekali ya Allah. Kita yang mungkin udah umur 30-an, 40-an, 50-an, kalau kita review kehidupan ke belakang tuh kayak berasa panjang sekali, udah macam-macam sudah kita tempuh. Bagaimana lagi yang sudah usia 80, 90 tahun, ya Allah. Tapi nanti ketika dia dibangkitkan, dia marah cuma sebentar doang di dunia. Dalam surat Yunus ayat 45 Allah sebutkan, yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah akan hari yang waktu itu Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Mereka akan merasa pada hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat saja di waktu siang hari. Ya waktu itu mereka cuma sekedar berkenalan saja di waktu siang hari. Itu Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 45. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Semisal dengan akhir surat An-Nazi'at tadi. Allah berfirman, "Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh." Fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Pada hari mereka melihat adab yang diancamkan kepada mereka. Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah tampakkan neraka. Mereka melihat adab yang diancamkan kepada mereka. Mereka semua merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia ini melainkan hanya sesaat saja di waktu siang hari. Balagh, fahal yuhlaku illa al-qaumul kafirun. Inilah waktu pelajaran yang cukup. Maka tidaklah dibinasakan melain kaum yang fasik. Mirip dengan ayat tadi. Semua manusia akan merasa sebentar saja nanti di dunia. Ketika dia dibangkitkan, dia merasa di dunia cuma sebentar saja. Transit doang, bentar, mampir. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 112 sampai 114. Allah berfirman, Kam labithtum fil ardi 'adad sinin. Berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Allah tanya, berapa lama kamu tinggal di bumi kemarin? Mereka jawab apa? Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kata Allah, kamu tidak tinggal di bumi melainkan hanya sebentar saja. Kalau kamu sungguh-sungguh mengetahuinya. Coba. Itu jawabannya nanti di akhirat. Kayak kemarin di dunia cuma sehari atau setengah hari aja deh. Coba bayangin. Ini kehidupan seperti ini kita jalani. Nanti kita rasakan kayak cuma setengah hari kemarin. Subhanallah. Terus kehidupan yang begitu singkatnya kita habiskan buat ngejar dunia lagi. Dunia terus yang ngejar syahwat lagi, hawa nafsu lagi, lupa sama akhirat. Ya waktu buat akhiratnya, waktu sisa-sisa doang. Waktu buat ngajinya, ya kalau sempat aja. Zikirnya, kalau ingat. Sholat ke masjidnya,
Kalau sudah menjadi jenazah baru dibawa ke masjid. Na'udzubillah. Ya Allah ya Rabbi. Sudah pakai tongkat baru ke masjid. Pas masih bisa lari, masih bisa koprol, nggak nongol di masjid. Pas sudah pakai kursi roda, pas pakai sholat di kursi, baru rajin ke masjid. Ya Allah ya Rabbi. Lupa ya, begitu lalainya kita negeri, segitu lalainya kita sama negeri akhirat yang begitu kekal abadi, begitu lamanya. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surat Thaha ayat 102 sampai 104. Masih mirip-mirip sama ayat tadi ya. Yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Pada hari ketika ditiupkan sangkakala, kami akan mengumpulkan manusia, kami akan bangkitkan, kami kumpulkan manusia pada hari itu dalam keadaan membiru. Biru mukanya, biru matanya karena saking ketakutannya pada hari itu. Yatakhafatuna bainahum in labithum illa 'ashra. Kata Allah SWT, mereka saling berbisik-bisik di antara mereka. Ketika dibangkitkan, lagi syok semua dengan kondisi, tiba-tiba mereka keluar dari kubur. Mereka dalam ketakutan, mukanya biru, mereka saling bisik-bisik di antara mereka. Bisik-bisiknya apa? Kamu tidak berdiam di dunia kecuali hanya 10 hari saja. Bisik-bisik. Kayaknya kemarin di dunia cuma 10 hari deh kayaknya ya. Coba hitung, kayaknya cuma 10 hari ya kemarin kita di dunia ya. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu dari apa yang mereka ucapkan, kata Allah SWT. Idh yaqulu amthaluhum tariqatan in labithum illa yawma. Tatkala orang yang lebih lurus di antara mereka berkata, bisik-bisik balas bisikannya, enggak 10 hari, kayak cuma sehari kita kemarin di dunia. Subhanallah. Dan ayat semisalnya banyak. Lihat bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat seperti itu. Kemudian Allah juga sebutkan bahwa si kehidupan dunia ini ia kehidupan yang fana, isi tempat main-main, senda gurau lagi. Lain lagi Nabi SAW menjelaskan bahwa dunia ini hina dan terlaknat. Nabi SAW, inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Sungguh dunia ini terlaknat, kata Nabi SAW. Dan semua diisinya terlaknat semua. Semua dilaknat, isi dunia dilaknat. Illa zikrullah wa mawalah au alim au muta'allim. Yang enggak terlaknat, yang enggak dilaknat dari dunia cuma 4, yaitu zikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, seorang yang menuntut ilmu belajar, sama seorang yang mengajarkan ilmu, seorang alim. Itu yang enggak terlaknat. Isinya terlaknat, hina semua. Nabi SAW pernah lewat sama para sahabatnya rame-rame. Tiba-tiba ngelihat ada bangkai kambing yang cacat. Ini kambing cacat, udah mati jadi bangkai. Anak kambing masih kecil. Sama Nabi diangkat telinganya, bangkai itu. Siapa yang mau beli ini 1 dirham, kata Nabi. Man yuridu hadza bi dirham. Siapa yang mau bayarin ini 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Ini kambing udah jadi bangkai, dia cacat lagi. Kalau misalnya dia hidup, kami nggak mau bayar segitu 1 dirham. Dia cacat ini kambing, apalagi udah jadi bangkai. Kata Nabi SAW, wallahi, demi Allah, la dunya ahwana indallahi min hadza alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba. Dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Makanya karena dunia ini hina, dunia ini sudah nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih semuanya. Yang kufar, yang durhaka, yang kufur, yang nggak pernah beriman kepada Allah, Allah kasih dunia. Silahkan makan itu dunia. Allah nggak peduli sama dunia. Kayak kata Nabi SAW, Inna Allah yu'tid dunya ila man yuhib wa man lam yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Punya Allah kasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Tapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Makanya Allah sebutkan juga kullun numiddu haula wa haula min 'ata'i rabbik. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Semua Allah kasih. Allah kasih pemberian Allah SWT. Yang kafir Allah kasih, yang beriman Allah kasih. Yang ahli takwa Allah kasih, ahli maksiat Allah kasih semuanya. Karena dunia ini enggak ada nilai sih Allah SWT.
Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahan ba'udah, ma saqa minha kafirun syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun hanya setengah sayap nyamuk, kata Nabi SAW. Kalau seandainya dunia ini ada nilainya, walaupun nilainya hanya sekedar setengah seharga sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir minum walaupun seteguk air, Allah nggak kasih. Kalau seandainya ada nilainya dunia. Tapi karena dunia nggak ada nilainya, Allah kasih semuanya. Orang yang kufur kepada Allah, Allah kasih, Allah kenyangin sama dunia, silahkan. Tapi akhirat bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah saja. Allah Ta'ala alam. Demikian kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan di surat terakhir, surat Juz Amma, surat An-Naba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.